Gimana jadinya ketika seorang guru sejarah yang culun jatuh cinta dengan seorang wanita kupu-kupu malam? Waduh, kok bisa kayak gitu? Hai, kembali lagi di channel Vandalan Movie. Kali ini kita bakal review film Expensive Candy yang dirilis tahun 2022. Film yang menceritakan seorang guru sejarah yang tidak sengaja bertemu dengan wanita cantik bernama Candy di salah satu tempat enak-enak. Wah, bisa dibilang sebuah tempat lokalisasi lah. Di pandangan pertama, bapak guru sejarah itu jatuh cinta dengan Candy dan membuat dirinya hilaf. Ya udah, terpaksa jajan Candy lah ya kan. Lantas gimana cerita lengkapnya percintaan antara guru sejarah dengan si Candy, seorang kupu-kupu malam ini? Ya udah, tanpa basa-basa lagi kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka memperlihatkan seorang pria berusia 30-an bernama Toto. Tunggu, kok kayak merek WC namanya ini? WC Toto. Oke lah, nggak boleh menghina nama orang. Nah, jadi si WC ini... Maksudku si Toto ini adalah seorang guru SMA yang mengajar guru sejarah di sekolahnya. Toto adalah lelaki yang baik dan juga polos. Dia juga merupakan tulang punggung keluarganya, Wak. Karena ibu dan ayahnya Toto sudah lama bercerai. Setiap bulan, Toto memberikan hampir seluruh gajinya ke ibunya ini. Toto tinggal bersama ibu dan adik perempuan kesayangannya. Mereka hidup pas-pasan dan tidak punya banyak uang. Suatu malam, ibunya Toto mulai kepikiran dengan anak lajangnya ini. Kok sampai umur 30-an gini masih belum menikah juga? Jangankan menikah, sampai di umur segini pun dia nggak pernah punya pacar sama sekali. Jadi ibunya berpikir menyuruh Toto untuk pergi dulu keluar hari ini mencari cewek lah. Biar nggak jadi panglatu anak ini ya kan. Oh iya, tahu kalian panglatu artinya? Panglima lajang tua. Oke, lanjut. Ibunya memberikan uang ke Toto untuk pergi keluar malam ini. Tapi malahan bukannya nyari cewek untuk ngedate, dia malah membawa adik perempuannya untuk berjalan-jalan. Lalu karena adiknya malas ngawani abangnya jalan-jalan, ya udah adiknya pun lebih memilih untuk pulang duluan. Setelah adiknya tadi pulang duluan, si Toto nggak sadar kalau dia lagi ada di tempat biasa cowok menghabiskan uangnya untuk bermain lato-lato. Nah, maksudnya itu sebuah tempat lokalisasi, Wak. Di situ awalnya dia ditawari cewek oleh si abang-abang ini. Tapi di situ Toto menolak. Nah, kebetulan ada laki-laki masuk ke situ membawa kipas angin. Loh, bayar pakai kipas angin dong dia. Rusak kali ya. Oke, lanjut. Di situ Toto melihat si abang-abang tadi masuk ke dalam dan penasaran. Toto disuruh memilih wanita yang ada di dalam, kira-kira ada nggak yang dia suka. Tapi jelas si Toto tidak tertarik dengan wanita-wanita di situ. Apalagi ya tempat lokalisasi murah kayak gini, ya beginilah kelasnya. Lanjut, Toto pun tidak tertarik dan berencana pergi dari situ. Dan secara nggak sengaja dia bertemu dengan seorang wanita seksoid dan cantik bernama Candy. Bernama Candy. Dan ternyata Candy di situ bekerja sebagai PSK. Melihat Candy yang beda dari yang lain dan kelasnya juga agak lebih tinggi, dia pun tertarik dengan Candy. Lalu si abang-abang penjaga ini mengatakan kalau Candy itu beda harganya dari yang lain. Ya pasti lebih mahal lah, namanya kayak gini modelannya. Dia harus membayar 500 peso untuk sekali gas dengan Candy. Tapi tunggu dulu, 500 peso itu berapa rupiah ya? Loh, kok cuma segini, Wak? Nggak sampai 150 ribu rupanya harga si Candy ya. Tapi itu pun udah terlalu mahal bagi si Toto. Ya namanya dia juga punya uang pas-pasan aja. Awalnya dia ragu, tapi dia benar-benar suka dengan si Candy tadi, Wak. Ya udah tuh, akhirnya Toto pun memutuskan mau membayar dan masuk ke dalam. Dan situ terlihat si Toto ini benar-benar gugup ya. Dia nggak pernah sama sekali jajan kayak gini. Jangankan jajan, dekat sama cewek pun nggak pernah. Lantas melihat Toto yang gugup pun akhirnya Candy menyikat Toto dan memberikan servis terbaiknya malam ini ya kan. Setelah kejadian malam itu, Toto selalu memikirkan Candy, Wak. Tampaknya dia malah jatuh cinta dengan kupu-kupu malam itu. Karena nggak tahan lagi dan ingin bertemu dengan Candy, Toto pun meminta uang ke ibunya. Dia mengatakan butuh uang untuk mengajak wanita jalan lagi malam ini. Awalnya si ibu menolak karena mereka kan nggak punya banyak uang. Tapi Toto berbohong dan mengatakan kalau dia sedang dekat dengan wanita yang ibunya juga sukai bernama Stephanie. Mendengar anaknya ingin jalan dengan Stephanie, jadi ibunya pun akhirnya memberikan uang 500 peso lagi ke si Toto. Wah, cemana lah si WC ini, bisa-bisanya dia minta duit mamanya untuk bayarin loan. Oke, lanjut. Setelah mendapatkan uang, Toto pun langsung pergi ke tempat lokalisasi tadi. Dan secara nggak sengaja dia malah melihat 3 orang siswanya yang sedang mau masuk ke tempat itu juga. Lantas Toto pun memarahi 3 siswa itu dan mengusir mereka. Toto mengancam akan mengadukan mereka ke kepala sekolah. Mendengar hal itu mereka pun takut dan pergi dari situ, Wak.
Setelah itu Toto kembali masuk dan bertemu dengan Candy lagi. Di situ Toto mengajak Candy untuk mengobrol dulu. Toto mengatakan apakah bisa Candy mencoba punya hubungan lain selain ada di sini. Ya maksudnya mungkin selain sebagai tamu, yaitu sebagai teman lah di luar sini. Awalnya Candy ragu apakah bisa, tapi nggak ada salahnya dong untuk mencoba. Lantas tanpa beradu kulit malam itu, Candy menyuruh Toto untuk menunggunya sepulang kerja dari sini. Candy akan menemuinya nanti. Jadi mereka mempercepat pertemuan mereka tanpa bermain agar bisa lebih menghemat waktu. Yaudah, Toto yang polos ini pun enggak aja dan menunggu Candy di sebuah warung makan. Di situ si Toto emang nggak punya banyak uang, Wak. Jadi dia menunggu Candy hanya dengan memesan air minum dari tadi. Ini antara pelit atau emang bokek kali ya. Dan tak lama kemudian Candy pun datang ke situ menyusul. Di sini Toto dan Candy pun mulai mengobrol santai sambil menghabiskan makanan mereka. Dan setelah dari situ Candy mengajak Toto berkeliling dan singgah ke sebuah klub malam, Wak. Toto yang baru pertama kali masuk ke tempat begitu pun merasa agak kaku. Tapi Candy terlihat begitu senang dan sangat menikmatinya. Singkat cerita, setelah mereka berjalan-jalan bersama di malam itu, Candy pun kembali pulang. Dan ternyata 3 siswa tadi sempat melihat si Toto dan Candy bersama. Wah, bakal jadi isu besar nih kayaknya si Toto di sekolah besok. Oke lanjut, Toto sekarang mulai berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang lebih agar dia bisa bertemu dengan si Candy lagi. Dia mencoba melihat-lihat di internet tapi tidak membuahkan hasil. Tapi Toto tidak menyerah begitu saja. Dia pun menjual es di sekolahnya untuk menambah uang masuknya. Kok bisa pula guru jualan di sekolah ya kan? Mungkin gak ada larangan sih di sekolahnya. Tapi sekolahku dulu dilarang Wak guru jualan. Kalian gak? Oke lanjut. Lalu saat sedang berjualan, ketiga siswa tadi pun menemui Toto. Mereka mengatakan melihat Toto bersama dengan seorang tadi malam. Namun di sini Toto beralasan kalau wanita itu adalah sepupunya. Ya akhirnya ketiga siswa nakal ini pun gak bisa ngomong apa-apa lagi, Wak. Singkat cerita, Toto pun semakin giat setiap hari berjualan esnya. Hingga akhirnya dia bisa mengumpulkan uang yang cukup untuk menemui Candy lagi. Tapi sayangnya si Candy udah gak bekerja di situ lagi dengan alasan bayaran yang tidak cukup. Candy sekarang sudah bekerja di sebuah klub malam sebagai wanita penghibur juga. Langsung Toto pun pergi ke klub itu dan mencari Candy, Wak. Dan benar saja Candy ada di situ menjadi penari klub malam. Toto yang melihatnya pun mendatangi mami mereka dan mengatakan ingin memesan Candy. Ya udah tuh, sesuai pesanan Candy pun datang dan menghampiri mejanya Toto. Lalu di situ Candy menyuruh Toto untuk memesan minuman buat mereka. Dan alangkah kagetnya si Toto saat melihat harga minuman di situ begitu mahal. Sedangkan di warung makan tadi aja dia nggak bisa mesan minum, apalagi di sini. Lantas Toto mulai gemetar, apalagi uang yang dia bawa pas-pasan, Wak. Tapi ya mau nggak mau dia memesan minuman untuk mereka berdua. Wah, udah gelap mata si Toto ini ya kan gara-gara Candy. Lalu di situ Toto jujur ke Candy kalau uangnya udah habis dan hanya cukup untuk membeli minuman yang 2 ini aja. Mendengar hal itu, Candy pun merasa waktunya sudah habis dan ingin pergi dari situ. Lalu Toto menahannya dan bertanya pada Candy apakah mereka bisa bertemu di luar setelah ini. Candy pun jujur kalau Toto harus membayar mahal pada mami mereka untuk membawa Candy keluar dari klub. Setelah itu Candy pun meninggalkan Toto dan pergi ke meja lain. Disitulah Toto hanya bisa melihat dan gak bisa berbuat apa-apa, Wak. Dia gak punya uang dan pasti kalah dengan pria-pria kaya yang ada di situ. Tapi Toto tidak menyerah begitu aja. Dia menunggu Candy di luar bahkan sampai ketiduran. Dan tak lama kemudian Candy pun keluar namun bersama pria lain. Ternyata si Candy dibungkus oleh pria lain, Wak. Toto pun sadar dia tidak bisa berbuat apa-apa dan merelakan Candy pergi bersama pria kaya itu. Singkat cerita, Candy pun sampai ke kamar hotel. Pria yang bersama Candy ini bernama Justin. Dia mengatakan kalau dia dari awal udah tertarik pada Candy ini karena dia melihat Candy adalah wanita yang cukup pintar dan spesial. Namun ya Candy sih nggak begitu mengubris kata-kata Justin dan dia menganggap itu hanya omongan manis saja. Yaudah tuh, tanpa berlama-lama ya akhirnya Justin dan Candy pun beradu kulit. Setelah menyelesaikan visi misi mereka, Candy pun bergegas pulang dari situ. Namun sebelum pulang dia terbiasa membawa barang-barang free dari hotel untuk dibawa pulang. Tapi nggak hanya yang free aja, minuman mahal juga dibawanya pulang, Wak. Di sisi lain, Toto yang ditinggalkan Candy tadi malam tidak menyerah juga. Dia sekarang malah semakin berusaha keras untuk mendapatkan uang, supaya Toto bisa membayar Candy yang semakin mahal tentunya. Toto mencoba segala cara untuk mendapatkan uang. Bahkan dia meminta uang dari ketiga murid yang nakal ini. Jika mereka ingin lulus di mata pelajaran sejarah, maka mereka harus membayar si Toto. Waduh, udah gawat guru yang satu ini. Pemerasan namanya ya kan? Tapi ya ketiga murid ini pun gak masalah dan setuju aja. Tapi tidak hanya sampai di situ. Toto meminta adiknya untuk membujuk pacarnya agar mau bimbingan dengan Toto.
Awalnya si adiknya menolak, tapi Toto berjanji akan merahasiakan pada ibu mereka jika adiknya nanti ingin keluar bersama pacarnya itu. Ya udah tuh, adiknya pun langsung menerima tawaran itu. Beberapa waktu kemudian tabungan Toto pun mulai bertambah karena kerja kerasnya, dan semua itu dia lakukan hanya untuk mendapatkan candy. Tapi sampai saat ini uangnya masih belum cukup untuk membungkus candy, Wak. Akhirnya Toto nggak ada pilihan lain. Dia akhirnya menelpon ayahnya tanpa sepengetahuan ibunya. Toto meminta uang ke ayahnya dengan alasan lagi butuh kali. Ya udah tuh, akhirnya ayahnya memberikan uang pada Toto dan sekarang uangnya Toto sudah cukup. Singkat cerita, Toto pun akhirnya datang ke klub dengan style yang berbeda kali ini. Ya jelas lagi banyak duit ya kan. Toto langsung membayar ke maminya dan membawa candy bersamanya. Toto membawa candy makan ke restoran mahal dan menyuruh candy memesan apapun yang dia mau. Lantas candy pun kaget dari mana uang si kecap ini ya kan. Tapi candy menerima tawaran itu dan memesan banyak makanan yang enak dan pastinya mahal. Setelah melihat banyaknya makanan yang dipesan candy, Toto pun mulai down tapi dia tetap stay cool. Ya udah, dia memesan nasi putih aja, jadi nanti dia minta dikit lah lauknya dari candy ya kan. Oke, lanjut. Setelah dari situ mereka pun pergi ke hotel yang mewah juga. Pokoknya jadi sultan semalam lah Toto kali ini ya kan. Di situ Candy mengambil anggur yang mahal dan mengajak Toto untuk mandi bareng di bathtub. Wih, kelas sekali Toto, Wak. Toto nih bos, sultan WC. Setelah mandi bareng, akhirnya tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Di sini Candy mencoba memulainya, tapi terlihat Toto di sini berpikir sesuatu. Toto sadar kalau malam ini akan berakhir dan Candy pasti akan meninggalkannya besok. Dia sedih mengingat hal itu dan memilih untuk tidur saja. Loh, kok bengak kali si Toto ini ya kan? Lanjut keesokan paginya, Toto terbangun dan berpikir Candy telah pergi. Tapi nyatanya Candy belum pergi juga dan masih berenang di kolam renang hotel. Candy lagi malas buru-buru pulang dan ingin menikmati waktu bersama Toto sebelum waktunya habis. Setelah itu Candy mengajak Toto keluar untuk mencari udara segar. Dia membawa Toto ke sungai karena udah lama Candy tidak bermain di alam terbuka. Nah, di situ akhirnya Candy menceritakan tentang masa lalunya. Candy mengatakan kalau dia lahir dari keluarga miskin dan serba kekurangan. Ayahnya adalah seorang pemalas sementara ibunya harus bekerja keras untuk kelangsungan hidup mereka. Hingga akhirnya ibu Candy sakit dan mereka nggak ada uang untuk membiayai pengobatan ibu Candy. Dan setelah itu ibunya Candy pun akhirnya meninggal. Nah, dari situlah Candy memilih untuk meninggalkan ayahnya yang malas itu dan terobsesi menjadi kaya. Dia nggak mau hidup miskin karena dia merasa miskin itu sangat menyakitkan. Dia rela melakukan apa saja untuk mendapatkan uang bahkan dengan tubuhnya itu. Setelah bercerita tentang masa lalunya, terlihat di sini Candy mulai baper ya sama si Toto. Makanya dia sampai seterbuka itu menceritakan masa lalunya pada si Toto. Candy selalu berharap ada pria yang tulus membawanya pergi dan keluar dari dunia gelap yang dia jalani selama ini. Tapi ya paling nggak si Toto harus punya banyak uang dong ya kan, untuk membiayai si Candy ini nantinya. Oke, lanjut keesokannya Candy pun dijumpai oleh si Mami. Maminya bilang kalau si Justin, pria yang tadi, siap membayar mahal Candy untuk ikut bersamanya selama seminggu ke luar negeri. Justin mengatakan memilih Candy untuk ikut bersamanya karena dia sangat menyukai Candy. Di sini Candy merasa ini kesempatan emas untuk dapat uang yang banyak. Dia pun akhirnya menerima tawaran itu, Wak. Beberapa minggu pun berlalu. Diperlihatkan Toto mendapatkan bayaran dari pacar adiknya tadi, Wak. Nah, karena punya uang lagi, jadi Toto pun langsung datang ke klub untuk menemui Candy. Namun ternyata Candy sudah tidak bekerja lagi di situ, kata si maminya. Ternyata Candy sempat menitipkan ke maminya sebuah alamat untuk diberikan ke Toto. Karena Candy yakin Toto akan mencarinya. Tak berpikir panjang, Toto pun langsung menuju ke alamat itu yang lokasinya cukup jauh dari kota. Ternyata alamat itu adalah rumah orang tuanya Candy yang sudah ditinggalkan. Di situ terlihat Candy dengan penampilan yang sangat berbeda, seperti tidak terurus dan sangat frustasi, Wak. Candy mengatakan kalau dia tidak sengaja hamil waktu bersama si Justin tadi, makanya dia berhenti bekerja dari klub malam itu. Namun sekarang pahitnya Candy baru saja keguguran dan kehilangan kandungannya. Itu makanya dia terlihat sangat frustasi, ditambah lagi uang tabungannya sudah menipis. Toto yang mengetahui hal itu pun gak tega, jadi dia membawa Candy ke rumahnya, Wak. Toto berbohong ke ibunya dan mengatakan kalau dia telah menghamili Candy. Namun Candy telah keguguran dan dia ingin bertanggung jawab. Di situ ibu Toto sangat marah dan emosi melihat tingkah laku anaknya ini, Wak. Toto meminta izin ke ibunya agar membiarkan Candy tinggal bersama mereka. Tapi ya jelas ibunya tidak mengizinkan dan mengusir mereka berdua. Karena nggak ada pilihan lain, akhirnya mereka pun kembali ke rumah tadi. Dan Toto juga ikut pindah ke rumahnya Candy, Wak. Di situ Candy dan Toto pun mulai mencoba semua dari awal. Mereka berdua semakin saling jatuh cinta meski hidup dengan kekurangan seperti ini. Setelah beberapa waktu berlalu, Toto mendapat kesialan di sekolahnya kali ini.
Ternyata ketiga muridnya tadi melaporkan Toto kepada kepala sekolah. Toto dilaporkan telah menerima suap untuk memberikan nilai yang bagus pada mereka. Ya karena pengaduan itu Toto pun akhirnya dipecat dari sekolah, Wak. Dengan rasa kecewa, Toto pun pulang ke rumah dan memberitahukan ke Candy kalau dia sudah dipecat. Tapi dia meyakinkan Candy akan segera berusaha mencari pekerjaan lain. Setelah dari situ mereka pun melanjutkan hidupnya dengan berjualan di depan rumah. Lalu di situ Candy melihat ada seorang wanita yang datang menggunakan lipstik dan pakaian yang bagus. Candy di situ mulai merasa berkecil hati, Wak. Dia dulu sanggup membeli pakaian, makeup dan barang-barang yang dia suka. Sementara sekarang hidup begitu melarat. Si Toto juga tidak begitu terharap dan tidak bisa menghasilkan uang yang cukup untuk mereka. Jadi di malam saat Toto tertidur, Candy pun tidak tahan lagi dan keluar untuk menjual dirinya, Wak. Keesokan paginya Toto terkejut ketika melihat makanan yang enak sudah ada di meja makan mereka. Tapi di situ Candy masih beralibi kalau dia membeli makanan itu dengan tabungan mereka. Singkat cerita, Toto pun mendapatkan pekerjaan menjadi kurir. Dia lumayanlah bisa mendapat uang tambahan untuk mereka. Singkat cerita, sepulang kerja Toto melihat banyak barang-barang bagus sudah ada di rumah mereka. Makanan-makanan yang mahal juga ada disiapkan di situ. Setelah melihat banyaknya barang-barang yang tidak wajar di rumah itu, Toto semakin yakin kalau Candy udah jadi kufu-kufu malam lagi. Lalu di situ Toto pun marah-marah ke Candy karena telah membohonginya. Dia nggak terima Candy kembali bekerja seperti dulu lagi. Tapi di sini Candy jujur dan mengatakan kalau dia melakukan itu untuk mereka berdua. Dia tahu Toto tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan bekerja jualan dan menjadi kurir seperti itu. Jadi dia terpaksa bekerja seperti dulu lagi untuk kebutuhan mereka juga. Di sini Toto dan Candy pun berdebat sangat hebat. Sa mga seminar na may binabanggit mo. Ayoko niyan! Toto meminta Candy untuk melakukan pekerjaan lain lah selain menjadi kufu-kufu malam. Tapi jawaban Candy sih yang parah kali. Dia mengatakan cuman itulah keahliannya. Cuman ngangkang aja kaliannya, Wak, berarti. Lantas Toto pun gak tahan lagi dan akhirnya memilih untuk meninggalkan Candy. Nah udah betul nih pilihan si Toto, Wak. Memang gak betul lagi si Candy itu. Toto pun kemudian pulang ke rumah dan meminta maaf ke ibunya. Dia mengatakan telah memilih untuk berpisah dengan Candy. Ibunya pun memaafkan Toto dan menerima anaknya itu kembali. Sementara Candy kembali seperti dulu lagi menjadi kufu-kufu malam, Wak. Dan film pun selesai. Oke, gimana, Wak? Jadi begitulah cerita cinta antara guru sejarah dan si Candy sang kupu-kupu malam. Tapi tidak ada titik temunya dan akhirnya berpisah. Jadi sekian dulu cerita dari film Expensive Candy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.